Teman-teman, kita tinggal patuh saja kepada Allah. Dan Allah janjikan dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Praktekin coba. Sehari, sepekan, sebulan, sudah ada efek langsung bisa dirasakan. Pada saat kita coba komitmen, hari ini saya akan sholat 5 waktu di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Coba komitmen, diniatkan, bahkan dari sholat tahajudnya. Dengan izin Allah, kita akan terbangun. Kalau tidak, berarti masih ada kemaksiatan yang tersisa. Sebelum tidur beristighfar, bertobat kepada Allah, berazam, kemudian mulai jalan. Coba sehari saja, azan kita sudah di masjid. Takbiratul ihram imam, kita langsung takbir. 5 waktu sholat. Usahakan pada hari itu kerjakan duha walaupun cuma 2 rakaat, sholat malam walaupun cuma witir. Coba dikerjakan. Lihat perubahan yang terjadi. Keesokan paginya kalau kita komitmen menjalankan lagi, apapun yang kita butuhkan seperti termudahkan depan mata. Sangat mudah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kalau kita tinggal menikmati dan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik saja. Berusaha. Dan tidak usah jauh-jauh. Mulai dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tambahkan dengan yang disunnahkan. Bahkan dalam Islam sudah kita titik beratkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita bisa mendapatkan kebaikan bahkan dengan niat kita. Niat saja. Niat ingin sholat malam. Niat ingin bersedekah kalau ketemu sama fakir miskin. Niat nanti pada saat pulang kantor mau hadir ke majelis ilmu. Niat kalau ada rezeki mau haji dan seterusnya. Niat kapan jihad dikumandangkan kita akan pergi. Semua itu sudah cukup mendatangkan pahala. Kalau kita kerjakan, kita akan dapat 10 kali lipat. Begitu mudahnya kita beramal saleh. Bahkan lebih jauh daripada itu. Kita bisa panen pahala dari kebaikan yang sedang orang kerjakan dengan cara mendukungnya. Dan juga dari keburukan orang dengan cara meluruskannya. Semua pahala. Pelanggaran orang pun di depan mata kita, kita bisa dapat pahala. Itu kan hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan ayahnya adalah sahabat. Dia berkata, kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Lalu beliau bersabda, Inna bil madinati la rijala, masirtum masira, wala qata'tum wadiya, illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ini, atau di Madinah itu, yang sedang kita tinggalkan kotanya, ada orang-orang yang mana kamu tidaklah sekalian berjalan dalam suatu perjalanan, atau melewati suatu lembah, melainkan mereka ikut bersama kalian dalam memperoleh pahala. Namun mereka terhalangi dengan penyakit. Begitu juga dengan riwayat Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Inna aqwaman bil madinati khalfana, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahumul udhur. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum di belakang kita, yang mana tidaklah kita melewati satu jalan di lereng gunung maupun lembah, melainkan mereka ikut serta bersama kita dalam memperoleh pahala. Namun mereka terhalangi oleh uzur. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Sekarang lihat jemaah haji lewat. Jangan cuma sekedar lihat mereka lewat. Tapi niatkan, bertekad dalam hati. Kalau Allah berikan peluang yang sama, kita akan kerjakan yang sama. Apapun jemaah haji dapatkan di sana, kita juga dapat pahala. Dengan niat saja. Maka itu keringanan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sampai sebagian salafus salih berkata, aku ingin sekali punya niat di setiap amal saleh, walaupun aku belum sempat melakukannya. Karena dengan niat kita bisa dapatkan pahalanya. Tentu beda pahala antara orang yang cuma niat dengan orang yang melakukannya langsung. Karena Nabi SAW bersabda begitu dalam hadits Bukhari. Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan kebaikan lalu dia belum mengerjakannya, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan kutiba lahu asyra afiha. Dicatatkan baginya 10 kali lipat dari ibadah itu. Ila sabamiyah di'fin. Bahkan sampai 700 kali lipat. Begitu juga teman-teman kalau kita coba tanda kutip paksakan diri dalam ibadah. Kita cuma butuh paksakan sebentar. Paksakan dulu di majelis ilmu begini. Paksakan hadir di majelis ilmu. Paksakan sholat 5 waktu di masjid. Paksakan. Nanti kalau kita memaksakan itu dan menjadi sebuah rutinitas. Satu waktu kita punya udur, sakit, na'udzubillah, gila misalnya. Ya. Juga termasuk ya sebagian amal bisa bahkan setelah meninggal dia berjalan, tetap berjalan. Itu akan diberikan oleh Allah SWT pahala lengkap pada saat kita punya udur. Jadi kayak sakit, gila tadi misalnya. Begitulah yang dikatakan dari hadits Abu Musa setelahnya.
radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba terkena sakit atau dalam bepergian, musafir, maka dituliskan baginya pahala seperti yang ia kerjakan di waktu mukim dan sehat. Kayak misalnya kita biasa sholat qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kita kan kalau musafir jamak qasar. Kita kehilangan, tidak ada lagi qabliyah dan ba'diyah. Tetap pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat lagi mukim, bukan musafir, suka mengerjakannya. Begitu juga dengan orang sakit, orang gila, sama kasusnya. Maka ini juga sebuah keutamaan yang luar biasa. Juga hadis yang masyhur, saya langsung saja baca terjemahannya yang datang setelahnya dari Abu Kabsyah Al-Ambari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dunia ini hanya bagi 4 orang. Pertama, hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu. Kemudian ia menggunakan untuk bertakwa kepada Rabbnya. Ilmunya diajarkan, kemudian juga dia amalkan, serta hartanya juga dibagikan. Dan dia juga gunakan untuk kebutuhannya. Menghubungkan tali kekeluargaan dan mengetahui hak Allah di dalamnya. Ada zakat, ada sedekah. Maka inilah kedudukan yang paling utama. Kedua, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu. Namun tidak punya rezeki berupa harta. Cuma pintar saja tapi nggak ada hartanya, miskin. Lalu dia mempunyai niat yang benar dengan berkata, kalaulah aku memiliki harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan. Ditunjuklah orang tadi yang punya harta dan ilmu. Kata Nabi SAW, maka orang itu sesuai dengan niatnya. Antara dia sama Allah, dia harus jujur, maka pahala keduanya adalah sama. Misal antum lihat ada orang kaya sibuk bangun masjid sana sini. Bangun masjid, rumah anak yatim, hajikan orang, segala macam lah dibiayai sama dia. Kita mungkin nggak punya kemampuan sama dia. Saya tahu ada beberapa orang, Masya Allah di Jakarta luar biasa. Di Indonesia maksudnya bersedekah luar biasa. Mungkin kita nggak bakal bisa menjangkau mungkin dengan keadaan kita sekarang untuk bersedekah seperti mereka. Setiap hari keluarin ratusan juta, ada yang keluarin miliaran rupiah, sedekah bantu sana, bantu sini. Kita mungkin nggak bisa sampai ke situ. Tapi bisa kita jangkau pahala yang sama dengan niatnya. Asal kita yakin, betul-betul kalau Allah kasih, kita akan lakukan hal yang sama, maka Nabi SAW mengatakan keduanya ini sama pahalanya. Kejar itu, nggak ada sulitnya itu. Nggak ada modalnya kecuali niat. Gitu kan. Yang ketiga, hamba yang Allah beri rezeki berupa harta, namun tidak diberi rezeki berupa ilmu. Jadi dia bodoh dalam agama. Maka lalu dia sia-siakan hartanya tersebut tanpa ilmu. Tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak digunakan untuk silaturahim dan tidak mengetahui hak Allah dalam hartanya. Maka hamba seperti ini berada dalam kedudukan paling jelek. Ya. Dia kaya raya tapi tidak tahu harus kemanakan uangnya. Sumbernya halalkah, dikeluarkan ke tempat halalkah atau tidak, bagi dia tidak penting. Maka ada orang keempat yang lebih buruk lagi adalah hamba yang diberi rezeki oleh Allah, baik tidak diberi rezeki oleh Allah, baik harta ataupun ilmu. Jadi dia sudah miskin, bodoh lagi. Ya. Ada orang seperti itu, naudzubillah. Lalu ia berkata, kalau aku diberi harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan. Dia tunjuk orang yang kaya tadi, tapi tidak punya ilmu. Mau bangun diskotik, mau bangun karaoke, mau buat-buat maksiat. Maka kata Nabi SAW, orang itu, yang tadi yang keempat ini, sesuai dengan niatnya, maka sama dosanya dengan orang yang sebelumnya. Begitu juga dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Tentu kita berusaha teman-teman jadikan, saya sudah bilang, jadikan dalam doa kita, Allah marzuqni ilman wa mala, waj'alni mimman yuhliku ma'al halakati fil haqq. Kurang lebih terjemahnya begini, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta, dan jadikan aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena ini disebutkan dalam hadis tadi, golongan terbaik. Udah kaya, pinter agama. Maka dia sibuk mengajarkan ilmunya, dia sibuk juga menginfakkan hartanya. Ini golongan terbaik. Kita selalu minta itu. Gitu kan. Kemudian juga orang yang tadi sudah niat mau mengerjakan amal soleh tapi belum sempat mengerjakannya. Hadis Abu Darda meributkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma fayusalliya minal lail fagalabathu ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana naumu sadaqatan alaihi min rabbih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, tidur malam hari, lalu dia niat akan bangun untuk sholat malam. Betul dia niat mau bangun sholat malam. Lalu ia terlelap tidur sampai pagi. Tapi kebablasan, bangunnya subuh. Maka dituliskan baginya pahala karena niat itu. Sholat malamnya lengkap. Sedangkan tidurnya itu adalah sedekah Robnya kepadanya. Ya, sedekah Robnya kepadanya. Jadi dia artinya dapat pahala sedekah di sini
Ya, atau Allah SWT bersedekah kepadanya. Seperti mirip dengan orang puasa, dia makan tapi dia lupa. Maka makanan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lanjutkan puasanya. Asal benar-benar lupa. Bukan pura-pura lupa. Kemudian luasnya rahmat Allah dalam berbuat kebaikan bagi orang yang sudah menikah tentunya. Sekali lagi yang bujang miskin, tidak tahu apa-apa, tidak bisa dapat pahala ini. Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu memberi nafkah yang dengannya kamu mengharapkan wajah Allah. Semua yang kita keluarkan sedekah, berharap pahala dari Allah, maka pasti kamu akan diberi ganjaran. Sampai sesuatu yang kau letakkan di mulut istrimu. Sepotong roti kah? Kacang kah sebutir? Gula pasir yang dipakai atau apa saja. Semuanya sudah cukup menjadi ajang pahala yang luar biasa. Gitu. Jadi luar biasa beban-beban kesempatan-kesempatan beramal soleh ini sangat besar di dalam agama kita. Ya. Diberikan kesempatan-kesempatan untuk melakukan amal soleh. Dalam beramal soleh agar kita bisa mendapatkan pahala tadi semua apa yang kita sebutkan dan peluang-peluangnya butuh dua hal agar amal kita diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas artinya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, jauh dari riya semuanya, jauh dari pujian manusia dan juga kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam.